Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya. Jadi pada video tutorial kali ini kita akan bersama-sama belajar menggunakan LCD ya, LCD. Jadi eh, kali ini kita akan belajar menggunakan LCD tipe 1602 ya. Nah, materi untuk kuliah sudah saya posting di Classroom ya. Nanti bisa dilihat untuk materi di sini ada slide, bisa dilihat ya, ini slide untuk kuliah hari ini. Kemudian di sini juga ada eh, video YouTube ya, penjelasan tentang user interface atau UI. Nah, terkait dengan tugas ya atau aktivitas lab. Nah, di sini sudah saya berikan eh, perintahnya, instruksinya, dan ini akan muncul pada pukul 9.30 ya. Jadi akan muncul ini lab assignment ini akan muncul pada pukul 9.30 sudah saya setting ya. Jadi yang materi lebih duluan jam 6 pagi sudah diposting, tetapi untuk tutorial dan lab assignments ini akan muncul pada pukul 9.30 dan juga presensi pertemuan ketiga. Nah, untuk presensi tolong untuk diisi melalui Google Form dulu ya, karena di Gateway itu ternyata belum ada fungsi asinkron, presensi asinkron. Kalau di portal FTI dulu kan ada ya, ada presensi asinkron, tapi ternyata di Gateway belum ada, mungkin akan menyusul. Sehingga untuk presensi asinkron nanti bisa diisi melalui Google Form. Ya. Nanti akan muncul pada pukul 9.30 dan presensi ini akan berakhir pada dini hari tengah malam ya 23.59 atau sebelum jam 12 malam. Baik, untuk tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan LCD 1602 dengan Tinkercad. Kita masih menggunakan Tinkercad sebagai alat untuk mensimulasi ya, simulasi. Di sini sudah saya berikan beberapa file. Ya, di sini ada gambar rangkaian yang akan kita praktekkan. Ya, ini rangkaian pertama. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Jadi di sini ada LCD 1602. Ya, 1602. LCD 1602 ini maksudnya adalah LCD ini merupakan LCD yang memiliki karakter 16 karakter. 16 karakter itu yang ke kanan ya, ini karakter 1, 2, 3 sampai 16, dan 02 itu adalah dua baris ya. Jadi ini adalah LCD tipe yang hanya bisa menampilkan 16 karakter dan dua baris. Nanti ada LCD tipe yang lain ya, seperti OLED LCD 0,96 inch dan LCD 1,8 inch dan yang lain-lainnya. Jadi LCD pada Arduino itu atau pada yang bisa digunakan untuk microcontroller itu banyak modelnya. Ada LCD 1602 yang paling simple, yang sederhana, ada LCD OLED LCD 0,96 inch, ada LCD 1,8 inch dan seterusnya. Untuk kali ini kita belajar menggunakan LCD 1602. Ini rangkaian pertama. Kemudian ada rangkaian kedua, ini rangkaian kedua yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Ini. Dan rangkaian ketiga ini berhubungan dengan tugas. Nanti tugasnya akan berhubungan dengan menggunakan rangkaian yang ini ya. Salah satu tugasnya adalah menggunakan rangkaian yang ini. Kemudian di sini ada contoh program, di sini ada yang berekstensi Ino, ini menggunakan Arduino IDE ya. Kalau sudah ada yang install bisa dibuka. Tetapi di sini saya juga kasih menggunakan yang teks untuk biar mudah dibuka ya. Kalau saya klik ini nanti tidak bisa langsung dibuka, harus dibuka, di-download dulu baru dibuka ya. Makanya saya kasih juga yang versi teks, jadi kalau dibuka bisa kita baca langsung tanpa harus mendownload. Seperti itu. Jadi di sini untuk
gambar LCD 1602, rangkaian LCD 1602, contohnya menggunakan ini, ya ini contoh programnya. Kemudian untuk LCD 1602 LED bisa menggunakan contoh program yang ini ya. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Baik, kita langsung masuk ke Tinkercad ya. Tinkercad, login dulu ya, masuk ke akun kalian dan kita bikin create new circuit. Kita buat circuit yang baru. Ya, kita buat circuit yang baru, kemudian kita beri nama ya. Jangan lupa untuk beri nama. Misalkan LCD 1602. Nah, ini kalau kita beri nama LCD 16002. Kemudian kita tinggal cari ya contoh atau kita cari LCD di sini, search LCD. Di sini ada muncul dua, ya ini LCD yang modulnya, LCD modulnya belum ada koneksi ke Arduino. Tapi di sini kalau kita lihat juga ada, ternyata ada contoh yang sudah ada rangkaiannya ya. Contoh ada rangkaiannya, ini kita hapus dulu aja. Kita gunakan yang contoh yang sudah ada di sini. Kita klik dan kita drag ke sini ya. Kita scroll up, scroll down untuk zoom in, zoom out ya. Kemudian kita sesuaikan dulu ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Sudah ada rangkaian, contoh rangkaiannya, kita tinggal pakai. Dan sudah ada contoh kodenya. Ya, contoh kodenya di sini ya. Di sini sudah ada contoh kodenya. Ini kalau kita jalankan langsung bisa berfungsi. Ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oh, ini ternyata menampilkan kata hello world, kalimat hello world, dan ada counternya. Ya. Ini sesuai dengan detiknya. Ya, setiap detik dia akan nambah counternya. 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Setiap detik. Oke. Kalau kalian belum pernah menggunakan LCD 1602 atau belum tahu karakteristiknya dan bagaimana cara menggunakannya, kita bisa googling ya, googling saja. Ya, misalkan kita cari LCD 1602 datasheet. Ya, kalau kita ingin mengetahui karakteristik dari LCD tersebut, misalkan ini menggunakan input VIN berapa, ya, output VIN berapa, kita bisa lihat di datasheet-nya. Ya, di datasheet-nya di sini kita bisa baca, ya, karakteristiknya kita bisa melihat kira-kira LCD ini bisa bekerja menggunakan atau bekerja pada voltase berapa, ya, volt berapa. Ya, di sini bisa kita baca. Kemudian kalau kita bingung, ya di sini kan kita lihat di sini ada banyak sekali pin-nya. Ini maksudnya apa pin-pinnya? Dan fungsinya apa? Kita bisa search juga Google ya, LCD. Kemudian kita bisa lihat pin out. Ya. Pin out, kemudian cari yang gambar saja ya, karena kita tertarik dengan gambar. Nah, di sini banyak sekali keterangannya, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jadi ini adalah ground ya, GND ini ground, VCC menggunakan 5 volt ya, ini menggunakan 5 volt. Kemudian yang ketiga ini adalah VO, display contrast pin. Yang keempat ini adalah RS, register select. Kemudian yang ini adalah R atau W, read dan write. Kemudian E ini enable, dan ini adalah pin-nya. Mulai dari D0 sampai D7. Ya, D-nya digital 0 sampai digital 7. Kemudian di sini adalah ada anoda, ada katoda. Ya, anoda ini adalah plus kalau nggak salah, katoda adalah minus. Ya. Jadi nanti ini kita akan sambungkan ke plus dan ini akan sambungkan ke minus. Nah, ya, jadi ini adalah keterangan pin-nya yang ada pada LCD 1602. Dan kalau kalian bingung juga, ya, bisa kita cari, ya, kita cari googling saja LCD 1602 LCD Arduino, Arduino. Kita bisa lihat ya, banyak sekali contoh-contoh skematik, ya, bagaimana cara menggunakan
LCD ini dengan menggunakan Arduino. Ya, di sini sudah ada ya pin-pinnya dihubungkan kemana-mana. Ya, kemudian ya banyak sekali contohnya bisa kita lihat contoh-contoh tersebut. Nah, untungnya di Tinkercad sudah ada contoh ya. Jadi sudah ada contoh bagaimana menghubungkan LCD ini dengan Arduino. Pin-pinnya kemana saja. Kita sudah ada contohnya. Tinggal melihat dan kita menggunakan mencoba menggunakannya ini. Nah, ya ini ya jadi datasheet kalau kalian bingung, kalau kalian ingin mengetahui detailnya bisa membaca pada datasheetnya. Kemudian untuk pinnya bisa di googling dan ya coba kita lihat dulu ya kodenya seperti apa. Ya, jadi pada Arduino, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini memiliki dua fungsi utama, fungsi setup, ya, void setup dan void loop. Ya, di mana loop ini digunakan untuk fungsi berulang-ulang. Ya. Dia akan dieksekusi secara berulang-ulang. Adapun setup ini untuk setup pertama kali, ya, untuk men-setup program tersebut. Dan di sini bisa kita lihat bahwa untuk menggunakan LCD, ya kita harus menginput liquid crystal ya. Jadi ada fungsi atau library liquid crystal yang harus kita include-kan di sini ya. Jadi di sini include liquid crystal.h ya. Kemudian kita harus menginisiasi library tersebut ya. Jadi liquid crystal LCD di sini pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Nah, kita perhatikan di sini ya, pin 12 itu apa sih? Ya, pin 12 itu terkoneksi kemana? Bisa kita lihat di sini. Ternyata ini pin 12 yang warnanya orange ini ke sini, RS, register select. Jadi kita harus memasukkan pin 12 ya, register select. Kalau misalnya register select ini kalian pindah ke pin 9 ya berarti ini harus diganti pin 9. Kemudian pin 11. Pin 11 itu apa sih? Pin 11. Pin 11 itu yang warna kuning ini ke sini ya. Berarti ini adalah enable. Jadi kalau kalian masuk hubungkan pin enable ini ke pin 7 ya harus diganti dengan 7 di sini ya. Kemudian yang 5, ini apa? 5 itu ya ini 5 ya 5 4 3 2 ini adalah D4 D5 6 7 ya. 5 4 3 2 1 ya. Jadi D5 ini dihubungkan ke D4 5 6 7 ya. 5 4 3 2 ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian bingung dan ingin mengetahui fungsi atau library liquid crystal ini memiliki fungsi apa saja, bisa kalian search Arduino function di sini. Kemudian kita klik semuanya. Di sini ada liquid crystal Arduino yang kita buka website ini, link ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya liquid crystal library. Kita harus mengincludekan liquid crystal library H, titik H. Dan di sini kita bisa lihat fungsi-fungsi yang ada pada library ini. Ada liquid crystal, ada begin, ada clear, home, set cursor, write, print, cursor, no cursor, blink, no blink, display, dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang ada pada library ini. Kalian bisa melihat satu persatu ya fungsinya apa, misalkan print ya ini maksudnya apa, fungsinya apa ya, bisa lihat di sini cara menggunakannya. Jadi kita harus bisa menggunakan lcd.print kemudian data ya, untuk mengeprint memunculkan di LCD. Kemudian di sini ada example, ada contoh yang bisa kita lihat ya, hello world. Ini seperti yang contoh yang akan kita pelajari, hello world seperti apa ya. Di sini ada contohnya, ada contoh programnya juga ya, contoh programnya ya, ini ada contoh programnya bisa dipelajari.
Kemudian kalau kalian mau lihat contoh yang lain, ya bisa. Misalkan set kursor, ini ada contohnya. Contoh penggunaan fungsi set kursor seperti apa. Seperti itu. Nanti bisa dilihat, dibaca-baca pada library ini. Library ini yang ada pada Arduino. Nah, kita kembali pada Tinkercad. Ya, Tinkercad. Ya, jadi untuk menggunakan ini kita harus menginisiasi ya, inisiasi library tersebut. Kita tulis liquid crystal, namanya LCD, kemudian pinnya kita definisikan di sini 12, 11, 5 ya, ini untuk register select, kemudian 11 itu tadi enable, dan 5 itu ya 5432 ini untuk pin yang ada pada LCD. Jadi yang paling penting adalah register select dan enable ini. Kemudian setelah kita inisiasi, kita setup ya, kita atur terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan LCD begin, LCD.begin 16,2 ini untuk menginisiasi jumlah kolom dan row ya. Ini fungsi LCD begin. Kita bisa lihat di sini LCD begin ini untuk apa ya? Ya, fungsinya untuk apa ya? Deskripsinya di sini bisa kita ketahui, inisiasi interface untuk LCD screen, kita harus menspesifikasikan dimensinya, panjang dan lebar, ya, tinggi dan width, lebar dan tinggi, ya, biasanya adalah kolom dan row. Nah, di sini karena kita menggunakan LCD 1602, yang maksudnya adalah 16 karakter dan 2 baris, ya, kita spesifikasikan kolomnya adalah 16 karakter, dan barisnya adalah 2. Kemudian di sini kita print kalimat hello world, ya, hello world. Jadi lcd.print menggunakan fungsi lcd.print yang bisa kita cari di sini. Deskripsinya apa? Print tadinya menggunakan lcd print. Nah, ini untuk mengeprint teks ke LCD, untuk menampilkan teks ke LCD. Ya, ini untuk setup pertama kali. Kemudian ada yang ingin kita eksekusi berulang-ulang. Kita masuk pada while loop. Ya. Pertama-tama kita set kursor dulu. Ya. Tadi kan ada counter ya, counter 0, 1, 2, 3. Nah, ini kita harus ini dieksekusi berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Nilainya naik dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita harus set kursor dulu ya. LCD set kursor ini kita tampilkan di posisinya sebelah mana. Nah, di sini 0 ini adalah kolomnya ya. Kemudian 1 ini adalah baris, baris 1. Nah, perlu kita ketahui bahwa LCD ini mulai dari 0 dan 0 ya, angkanya dari 0. Ya. Jadi kalau kita ingin tampilkan di kolom 1 berarti mulai dari 0 ya. Kita sini tulis 0. Kalau kita tulis 1 di sini berarti dia akan muncul di kolom kedua. Begitu juga dengan row ya, dengan baris. Kalau kita ingin munculkan di baris pertama ya, berarti row-nya kita tulis 0. Tapi karena kita ingin memunculkan di baris kedua, ya, soalnya baris pertama sudah digunakan untuk kalimat ini, hello world, ya, sehingga kita harus menulisnya di baris kedua. Nah, di sini kita tulis 1. Ya, 1 ini adalah baris kedua. Jadi ini adalah kolom dan ini adalah baris. Kemudian kita print apa? Counternya ya, counter atau ya bukan counter, detik ya, detik. Nah, untuk LCD print ya, kita print kemudian milis, ini adalah millisecond ya, karena kita ingin menampilkan setiap detik ya, kita harus bagi dengan 1000 ya. Ini milis kan 1000 ya, 1000 kita bagi dengan 1000 sehingga nanti dia akan muncul per detik ya, per detik seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan lagi akan muncul hello world ya. Di sini hello world, dia
muncul ya konstan atau maksudnya selalu di sini tidak berubah-berubah, sementara yang loop ini akan berubah-berubah ya. Ini kita letakkan posisinya di kolom ke 1 ya. Ini kolom 0 dan baris kedua. Nah, misalkan coba kita sedikit modifikasi, kita eksperimen ya. Ini kalau kita ganti ini kolomnya aja ya. Ini kan kolom 0. Coba kalau kita ganti 5, akan muncul di mana? 5 berarti kolom kelima. Di sini kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kolom ke-6 karena di sini mulai dari 0 ya. Jadi kalau 5 berarti 6 di sini. Kalau kita stop dulu ya, kita ganti misalkan 10. 10 bisa enggak? Ya, bisa berarti 11 di sini. Ya, di sini kolom ke 11. Coba kita ganti dengan 16, bisa enggak kan? Ini kan maksimal 16 karakter ya, 16 karakter. Kalau kita tulis 16 berarti di sini 17, kolom ke 17. Coba kita jalankan, bisa enggak ini? Muncul enggak? Oh, enggak ada, ternyata tidak muncul karena kolomnya ada di sebelah sini ya, tidak kelihatan. Coba kalau kita ganti 15, ya, kolom 15, berarti ini kolom ke-16 ada di sini. Yang paling ujungnya di sini ya. Tadi ada di sini ya, di sini nggak kelihatan, nggak muncul. Tapi kalau 15 muncul di sini. Oke, kita bisa main-main ya, kita bisa eksperimen. Balikin lagi ya, kolom ke 1 di sini 0. Kemudian coba kalau ini kita komen, kira-kira muncul nggak muncul ya. Jadi ini untuk mengeprint ke LCD ya. Ini kalau kita komen ini nggak muncul counternya atau detiknya. Nah, ini print hello ini akan selalu muncul dan dia tidak akan berubah-ubah ya, selalu muncul berubah-ubah karena kita masukkan ke fungsi setup. Coba kalau ini kita masukkan ke fungsi loop, ya. Fungsi loop di sini ya, misalkan kita pastekan di sini. Sementara ini kita komenkan, kita kasih komen, dan ini kita tampilkan pada kolom 1 baris kedua. Bisa nggak ini? Kita start simulasinya. Ya, jadi muncul di sini ya. Muncul di sini hello world di baris kedua. Nah, kalau kita ingin munculkan di baris pertama, ini bisa kita ganti 0 saja. Ya, 0 ini baris pertama dan kolom pertama. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan, kita bisa melihat fungsi-fungsi yang lain yang ada pada library Liquid Crystal ini. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, ada banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan. Ada fungsi set kursor, ada fungsi begin, ya, ada fungsi print, ya, ada fungsi print. Ya, kemudian kita balik ke sini, ya. Kita sudah membuat yang ini ya, kita sudah membuat ini. Sekarang coba, oh ya, jadi ini adalah potentiometer ya. Di sini ada potentiometer. Ini kalau kita start simulation dan kita putar di sini, ya, ini hilang. Ya. Jadi potentiometer ini untuk mengukur besarnya arus yang masuk ke sini, ya. Besarnya arus yang masuk ke LCD. Kalau kita kurangi, arusnya akan
akan sedikit sehingga ini tidak muncul ya. Kalau kita fullkan arusnya bisa muncul di sini, bisa masuk ke sini dan bisa muncul hello world. Ini bisa kita hilangkan ya. Kita hilangkan, misalkan kita delete. Kemudian yang VO ini ya, ini bisa kita groundkan saja ya, kita groundkan saja ke sini. Nah, ini kita hapus dulu aja lah. Dihapus, kita groundkan ke sini. Jadi ini ada plus ya, plus ini ada 5 volt, kemudian minus ini dihubungkan ke ground. Nah, ya. Di sini ada katode dan anoda ya. Katode ini dihubungkan ke, jadi ada resistor ya, di resistor kemudian dihubungkan ke positif ya, atau VCC. Sebelum dihubungkan ke positif VCC ada resistor dulu, ada resistornya. Kemudian katoda ini dihubungkan ke ground. Jadi ini negatif atau ground ya, ini terhubung semua. Sementara yang ini adalah positif atau VCC 5 volt. Seperti itu. Nah, ini kalau VO-nya kita ke ground kan bisa juga ya. Bisa coba ya. Start. Ya bisa juga. Tapi kita tidak bisa mengukur arus yang masuk ke sini. Ya. Ya seperti itu. Kemudian kita balik pada ini ya. Sekarang kita praktekkan yang gambar yang ini. Di sini ingin kita tambahkan LED ya, LED. LED di sini kita tambahkan di sini dan kita groundkan ya, kita groundkan ke sini. Ya ini groundnya, ini positifnya. Bisa cari di sini LED. Oops, sorry. LED. Sudah ada LED di sini. Kita tinggal tambahkan di sini. Ada resistornya juga. Jadi untuk menggunakan LCD kita harus memasang resistor. Ya, resistor. Kemudian nilainya kita ganti 220 ohm. Ya. Kemudian ini kita pasang sini ya, ke VCC, dan ini kita groundkan ke sini ya. Kemudian iya, kemudian kita ingin membuat ini nyala kedap-kedip ya, blink. Ini kita sambungkan ke pin 7 ya, ke pin 7. Kita sambungkan ke pin 7 untuk mengontrol blinknya. Ini kita hubungkan ke pin 7. Ya, kita hubungkan ke pin 7. Kemudian bisa kita, ya rangkainya sudah jadi ya. Rangkainya sudah jadi. Ini ya agak sedikit berbeda tapi nggak masalah, yang penting pinnya sudah masuk ke 7. Kemudian tinggal kita buka contoh yang ada di sini. Ya, contoh di sini bisa kita copy. Kita copy kemudian kita pastekan di
di sini. Dan kita jalankan, coba apakah blinknya ini berfungsi. Ya. Ini oke. Ya, ini contohnya agak sedikit berbeda ya. Oke, mungkin ini saya edit dulu. Ya, edit dulu. Delete. Ini mungkin kita delete saja karena kita ingin blinknya kedap-kedip ya. Digital light, let high, delay 1000, digital right, let allow. Ini harus seperti itu, delay. Ya, delay sudah. Ini alatnya adalah pin 7, sudah betul. Dan coba kita jalankan, apakah kedap-kedip. Ya, ini mau bisa ya? Sebentar. Ini karena kita tidak menggunakan ini, kita komen dulu aja. LED output, digital light, LED digital light, LED high, delay, digital light, LED low. Oke, mungkin ini kita hapus dulu di sisi ini, saya hapus. Oke, ini dihubungkan ke misalkan. Kemudian ini ke sini. Oke. Kemudian oh ya, kayaknya di sini. Mulai dari sini ini dihubungkan ke 7. Ya. Kita start. Kok nggak bisa? Udah. Gimana nih? Bentar. Ya, saya tahu masalahnya. Masalahnya adalah ini tidak perlu di sini kan. Ya, sudah kedap-kedip ya. Jadi tadi ini tidak perlu langsung di ke sini kan, tapi sudah ada
arusnya dari pin ini. Oke, kedap-kedip sudah jadi. Kemudian kita bisa menampilkan statusnya ya. Jadi statusnya di sini. Nah, ini nanti berhubungan dengan tugas ya. Oke. Saya pikir cukup untuk LCD. Sekarang coba kita baca tugasnya. Nah, di sini ada 4 atau 5 tugas ya. Ada 5 tugas. Tugas yang pertama adalah gunakan gambar rangkaian yang ada pada file LCD 1602 PNG yang di sini ya, LCD ini. Kemudian buatlah program sehingga teks Hello World dapat bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Jadi seperti running text ya. Nah, teksnya itu akan berjalan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, petunjuk adalah gunakan fungsi LCD scroll display left. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi-fungsi ya. Gunakan ini ya, fungsi scroll display left ya untuk berjalan ke kiri atau scroll display right untuk berjalan ke kanan. Ya, bisa lihat example-nya ya. Kalau kalian bingung bisa lihat example-nya di sini. Cukup mudah, tidak perlu khawatir, mudah sekali. Sudah ada contohnya lagi ya. Kemudian ya, jadi boleh menggunakan scroll display left atau scroll display right. Jadi pilih salah satu. Kalau mau berjalan ke kiri gunakan display left. Kalau ingin berjalan ke kanan gunakan display right. Kemudian tugas yang kedua masih menggunakan gambar rangkaian yang sama. Buatlah program untuk menampilkan nama Anda pada baris pertama dan NIM Anda pada baris kedua di layar LCD. Contohnya seperti misalkan baris pertama Kurniawan nama saya, kemudian baris kedua ini adalah NIK saya, nomor induk karyawan saya di sini. Nah, nanti kalau kalian ya nama, kemudian NIM-nya di baris kedua. Nanti di sini nama kalian siapa ya. Jadi ini adalah hanya bisa menggunakan 16 karakter ya. Jadi kalau nama kalian lebih dari 16 karakter, gunakan nama depan saja. Nama depan, kemudian di sini NIM kalian ya. Baris pertama nama, baris kedua adalah NIM kalian muncul di sini. Seperti itu untuk tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga, modifikasi kode yang telah Anda buat pada tugas nomor 2. Ya, tugas kedua, modifikasi tugas yang ini, kode yang ini. Kemudian edit atau modifikasi sehingga nama dan NIM Anda menjadi kedap-kedip, menyala 1 detik, mati selama 1 detik. Ya, jadi seperti blink ini. Muncul di sini nama kalian, ya nama dan NIM kalian muncul kedap-kedip. 1 detik menyala, 1 detik mati. Silakan kalian modifikasi modifikasi dari kode yang tugas nomor 2 untuk mengerjakan tugas nomor 3. Kemudian tugas nomor 4, gunakan gambar rangkaian di file LCD 1602 LED. Ya, gambar yang ini. Gunakan rangkaian yang ini. Kemudian buatlah program agar LED bisa menyala kedap-kedip. Ya. Nah, jadi seperti ini sudah kita praktekkan kedap-kedip di sini. Kemudian ketika LED menyala, maka status LED adalah on. Ketika LED mati, maka status LED adalah off. Ya, misalnya di sini status LED, di sini on. Ya, jadi kalau LED-nya nyala, di sini on. Kalau LED-nya mati, off. Ya, jadi on off. Dia akan muncul on off sesuai dengan status dari LED. LED nyala, ini ganti on. Kalau LED mati, ini ganti off. Ya. Seperti itu. Kemudian tugas yang kelima, jadi sepertinya tugas yang keempat ini sudah ada di contoh sini. Saya ternyata sudah di contohnya sudah ada itu, ya, tapi tidak masalah lah. Di sini sudah ada kayak contohnya. Nanti coba kalian modifikasi, ya sudah ada LCD status.
Ya, ini kalau dijalankan masih belum bisa berjalan. Ya. Coba, apa bisa nggak ini? Stop simulasi dulu. Kita pastikan di sini, kita jalankan. Oh, sudah ada. Sudah jalan ya? Ya sudah. Kalau gitu, tugas nomor 4 ini bonus saja lah, bonus ya, karena sudah ada contohnya, tidak perlu dilakukan. Tugas nomor 4 bonus ya, ternyata sudah ada, saya tidak tahu. Kemarin otak-atik mempersiapkan tugas ini ternyata sudah saya bikin dan saya masukkan ke sini. Tidak masalah, saya hapus ya, tidak etis ya, nggak apalah. Kemudian yang kelima, gunakan gambar rangkaian pada file LCD 1602 button PNG. Ya, ini sama ya, tinggal kalian tambah button di sini, button. Ya. Kemudian modifikasi program pada tugas 4, ya, tugas 4 di sini. Ya. Agar ketika button ditekan, maka status LED on. Ketika button tidak ditekan, status LED off. Ya. Jadi ini kalau saya tekan ini, klik, ininya jadi nyala dan ini on. Kalau saya lepas, ini jadi mati, statusnya menjadi off. Jadi seperti itu. Buat program agar bisa membuat agar ketika buttonnya ditekan, statusnya on, dan ketika dilepas, statusnya off. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk tutorial video kali ini. Kita sudah belajar bagaimana menggunakan LCD, ya, menggunakan LCD 1602 dengan Arduino melalui Tinkercad. Ya, ini sebentar lagi ya, 9.30, sebentar lagi akan muncul ya, tugas di sini. Ya, silakan dikerjakan ya. Demikian, kalau semisal ada pertanyaan, bisa kalian posting di Discord ya, atau bertanya di sini langsung. Silahkan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi, ya, presensi di sini. Baik, seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu pada video tutorial berikutnya atau mungkin kuliah pekan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk tugasnya ya, jadi ini kan ada 5 tugas ya. Jadi satu tugas ini satu kode ya. Kalian gunakan satu kode, satu file di sini. Kodenya apa? Kode ini sendiri ya, dibuat sendiri, filenya sendiri. Ya, setiap tugas ini ada satu kode terpisah ya, terpisah. Baik, seperti itu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.